Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan ulama tasawuf, yang mana ungkapan ini dianggap sebagian masyarakat sebagai hadis Nabi. Ungkapan ini berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, para pemirsa sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan diri manusia. Dari mana dia berasal, apa saja unsur-unsurnya, dan apa potensi yang dimilikinya. Nah, kita kembali ke ungkapan tadi. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sama halnya dia mengenali Tuhannya. Apa sih maksud dari ungkapan ini? Nah, para pemirsa sekalian, pertama-tama yang perlu diketahui adalah Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Sehingga kita manusia mustahil bisa membayangkan bagaimana zatnya Allah. Para ulama menyimpulkan bahwa apapun yang terlintas di benakmu mengenai bentuknya Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang kamu bayangkan. Nah, lantas karena Allah tidak bisa dibayangkan wujudnya, maka Allah menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna. Kenapa manusia? Karena memang manusia adalah mikrokosmos alam semesta ini, miniatur alam raya ini. Makanya dalam firman Allah disebutkan, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah ada pada diri kalian. Tidakkah kalian memperhatikan? Bahkan salah seorang filosof muslim yang sangat terkenal, Ibnu Arabi, menyimpulkan bahwa manusia adalah representasi Tuhan. Manusia adalah cermin Allah di bumi ini. Karena di dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah. Nah, lantas apa makna khalifah? Nah, secara bahasa, salah satu makna dari khalifah adalah pengganti. Jadi singkatnya, manusia adalah pengganti Allah di bumi ini. Makanya pula Nabi bersabda dalam hadis, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, maka sama halnya dia tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, manusia adalah pengganti Allah di bumi ini. Belum lagi para pemirsa sekalian, manusia memang diciptakan dari rohnya Allah yang suci. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Namun, dalam perjalanan kita, sejak kita dilahirkan dalam keadaan suci bersih, semakin kesini kita semakin kotor. Karena kita semakin kotor, maka otomatis kita semakin jauh dari sumber penciptaan kita yang suci. Jika diibaratkan dengan sinyal telepon, semakin banyak bangunan yang menghalangi, maka semakin sulit kita untuk berkomunikasi. Nah, para pemirsa sekalian, ibadah puasa yang kita lakukan adalah salah satu bentuk usaha kita, perjuangan kita untuk menghancurkan tembok-tembok penghalang kita dari Allah. Dan salah satu tembok terbesar yang menghalangi kita dari Allah adalah hawa nafsu. Makanya Nabi bersabda, "Raja'na min jihadil akbar ila jihadil asgar." Ketika Nabi telah kembali dari perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Padahal saat itu umat Islam banyak sekali yang gugur di medan perang. Tapi Nabi hanya mengatakan, ini hanyalah perang yang kecil. Kita akan menuju ke perang yang lebih besar lagi, yaitu jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Nah, para pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa keluar
dari tembok-tembok yang menghalangi kita dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.